Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kita belajar ini per kasus. Nah, subquery itu seperti yang dicontohkan tadi, ditempatkan pada posisi sebagai pengganti nilai, yaitu dalam pernyataan where, ya, seperti dicontoh tadi, where salary lebih kecil. Jadi di dalam pernyataan where dia ditempatkan subquery-nya. Nah, kemudian sebagai pengganti nilai, bisa juga subquery itu digunakan dalam kasus seperti ini. Karena saya tuliskan, ya, misalnya saya tuliskan kasusnya di sini. Kita menampilkan, misalnya kolom yang ditampilkan itu adalah departemen ID, kemudian last name, kemudian salary, ya, dari tabel employees, ya. Nah, khusus record misalnya dengan dengan salary, ya, antara salary karyawan di departemen 10 dan salary karyawan di departemen 40 misalnya. Oke, jadi kasus berikut ini kita diminta menampilkan ada 3 kolom, departemen ID, last name, dan salary. Ya, yang ditampilkan di sini adalah record dengan salary antara salary karyawan di departemen 10 dan salary karyawan di departemen 40. Nah, di sini kita tidak mengetahui berapa besaran salarinya, ya, tidak disebutkan. Di departemen 10 itu salarinya berapa, di departemen 40 itu salarinya berapa. Nah, kita selesaikan dengan subquery, select, tuliskan dulu sesuai soal. Disebutkan di sini kolomnya adalah departemen ID, kemudian last name, lalu salary. Nah, tuntaskan from, tuliskan nama tabelnya employees, kemudian where, ya, yang diminta di sini adalah khusus record dengan salary, berarti syarat utamanya adalah kolom salary, ya. Antara, nah ingat kalau antara berarti perintahnya adalah between. Nah, di sini disebutkan antara salary karyawan di departemen 10 dan salary karyawan di departemen 40. Nah, biasanya kalau sudah menggunakan between, ya, di sini ada nilai pertama apa, lalu ada perintah n, kemudian ada nilai kedua. Formatnya seperti ini. Nah, apakah diketahui salary yang di departemen 10? Tidak, kita nggak tahu berapa salarinya. Apakah diketahui juga di salary di departemen 40? Juga tidak diketahui berapa jumlah salarinya, ya. Nah, yang tidak kita ketahui di sini, ya, itu yang kita tuliskan di dalam subquery sebagai pengganti dari nilai yang seharusnya ada di bagian ini. Ingat ya, biasanya kan kita bikin gini nih, menampilkan record dulu yang salarinya antara 5.000 sampai 20.000 misalnya, yang salarinya antara 5 juta sampai 10 juta. Ada nilai yang dinyatakan, ada nilai yang disebutkan. Di sini tidak ada. Berapa karyawan salary di departemen 10? Tidak ada. Berapa salary di departemen 40? Tidak jelas. Nah, yang tidak jelas inilah yang kita buat dalam subquery, ya. Lalu apa yang dituliskan di bagian ini? Nilai pertama yang diketahui bahwa salarinya itu di departemen ID 10. Nah, ini kita select. Apa yang kita select? Salary. Kan patokannya salary. Ya, ingat dalam subquery hanya satu kolom yang dicantumkan di sini. From tabelnya employees. Salary yang siapa yang kita cari di sini? Ya, yang departemen ID-nya sama dengan 10.
Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana? Sama ya, yang kedua sama, kita select juga, select kolomnya juga salary, from tabel juga employees, where, nah department ID sama dengan 40. Nah itu yang dinyatakan di dalam soal. Ya, kita jalankan. Oke, ini hasilnya. Ini hasilnya, hasil yang kita dapatkan ya. Inilah orang-orang yang punya gaji antara gaji yang di departemen 10 dan gaji yang di departemen 40. Walaupun kita tidak tahu berapa gaji di departemen 10, berapa gaji di departemen 40, tapi kita bisa menampilkan orang-orang yang gajinya ada di antara dua departemen tadi. Ya, ingat sekali lagi, patokannya adalah gaji ya, atau salary, bukan departemennya. Jangan karena di dalam soal ini disebutkan ada departemen 10, ada departemen 40, kemudian nanti menilai hasilnya juga dicari departemennya harus 10 sampai 40. Bukan itu. Syarat utamanya adalah bukan yang di dalam subquery, tapi syarat utamanya adalah yang di dalam pernyataan where sebelum subquery kita tuliskan, yaitu berdasarkan gaji. Jadi patokannya di sini berdasarkan gaji, bukan berdasarkan departemen ID-nya. Itu yang harus dipahami. Oke, selanjutnya di kasus yang berikut ini ya, saya sudah tuliskan soalnya di sana. Kita akan menampilkan record dengan kolom departemen ID, last name dan salary diambil dari tabel employees. Nah, record yang tampil ini memiliki departemen ID 50 dan memiliki salary lebih besar dari salary karyawan dengan last name Austin. Berarti ada dua kriteria yang dipakai untuk menentukan record yang muncul. Pertama, departemen ID-nya 50, yang kedua, salarinya lebih besar dari salary karyawan dengan last name Austin. Nah, kita tuliskan perintahnya, select ya, kita tuliskan perintahnya, select kolomnya mulai dari departemen ID, lalu last name, lalu salary, from tabelnya employees, where. Nah, where kondisi yang pertama kita lihat yaitu departemennya 50. Nah, di sini sudah disebutkan dengan jelas berapa nilai dari departemennya. Ya, departemen ID 50. Berarti kan ini udah sangat jelas nilainya 50. Nah, sehingga dalam kasus ini kita nggak perlu pakai subquery yang ini untuk kondisi yang pertama ini. Karena nilai departemennya sudah dikasih tahu adalah 50. Tinggal melengkapinya saja ya dengan penggunaan operator. Harus ada operator. Jadi antara kolom, ini nilai, harus ada operator pembandingnya di sini. Misalnya sama dengan ya, jadi where departemen ID sama dengan 50. Nah, ini syarat pertama. Syarat kedua, dan memiliki salary. Nah, ini syarat yang kedua. Ya. Nah, kalau ada dua persyaratan, berarti kita menggunakan penghubung N. Ya. N. Ya. Kemudian memiliki salary. Ya, memiliki salary. Nah, berarti kondisi yang kedua itu berdasarkan salarinya. Memiliki salary lebih besar, kita gunakan simbol lebih besar. Nah, biasanya kan ada nilai lagi di sini. Lebih besar dari berapa? Kan tidak disebutin berapa salary si Austin ini. Tidak ada pernyataan berapa salary dari si Austin. Nah, jika demikian, disinilah kita butuh subquery untuk mencari tahu Austin ini gajinya berapa. Tulis dalam tanda kurung select. Nah, ini kolomnya salary. From kita ambil dari tabel employees. Ya, where. Nah, salarinya siapa? Salarinya orang yang bernama atau last name-nya adalah Austin. Nah, jangan lupa pakai tanda kutip. Nah, tutup kurung
ya, baru titik koma. Nah, ini ya, kita lihat, kita jalankan. Oke, nah inilah hasilnya. Semua yang ada di Departemen 50 dengan gaji lebih kecil dari gajinya si Austin, lebih besar dari gajinya si Austin. Ya, di sini tertera ada Weiss, ada Fripp, ada Kofling, ada Volman dan Murko. Semuanya di Departemen 50 dan gajinya ini lebih besar dari gajinya Austin. Berarti Austin ini gajinya pasti kurang dari 5.800, entah berapa, ya.